Baik, kita lanjut ke perbandingan trigonometri sudut berelasi dan relasi sudut pada kuadran kedua. Nah, sudut pada kuadran kedua itu bisa kita tentukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, kalau dia 90 derajat ditambah theta atau 180 derajat dikurangi theta. Nah, untuk 90 derajat ditambah theta, coba kita lihat. Jadi ini sama kayak di kuadran pertama tadi. Jadi ada theta, lalu si theta ini ibu geser sejauh 90 derajat. Nih, jadi theta ini ibu geser sejauh 90 derajat. Nah, jadi jelas dia pasti ada di kuadran kedua. Sebelumnya titiknya itu ada di A, B, tapi karena dipindahkan sejauh 90 derajat ditambah theta, maka si titiknya nanti berubah menjadi min B, A. Nah, jadi si min B, A ini, titiknya ini atau si garisnya ini letaknya ada di kuadran kedua. Nah, sama dengan si 180 derajat dikurangi theta. Nah, titik yang pertama itu kan A, B. Lalu ibu pindahkan sejauh 180 derajat dikurang theta. Nah, maka letaknya juga sama ada di kuadran kedua dan titiknya berubah menjadi min A, B dari yang sebelumnya A, B. Nah, kita lanjut masuk dulu ke yang 90 derajat ditambah theta. Jadi kita harus tahu dulu formulanya. Formulanya itu mau di kuadran manapun itu tetap sama. Untuk sin dulu ya. Untuk sin theta itu sin theta adalah depan per miring. Jadi sini Bu tulis dulu ini X, yang ini Y, yang ini R. Nah, jadi kalau depan berarti Y per R. Oke. Nah, pada titik yang ini sin tetanya berarti ini A, ini B, dan ini tetap R. Oke, R-nya nggak usah Ibu tulis deh. Berarti sin theta sama dengan Y per R. Berarti B per R. Oke, ini untuk sin theta. Untuk cos. Untuk cos theta, formula yang akan kita pakai adalah sami. Berarti X per R. X per R. Atau pada titik A, B ini menjadi A per R. Masuk ke tan theta. Tan berarti tan desa, berarti Y per X. Nah, kalau pada titik ini berarti B per A. Dan untuk kotannya, kotan theta itu berarti kebalikan dari tannya ya, berarti X per Y atau A per B. Nah, ini masih di kuadran pertama. Sekarang kita masuk di kuadran keduanya, yaitu sin. Karena dia di kuadran kedua, maka kita pakai 90 plus theta. Nah, sin 90 plus theta itu kan tadi katanya kalau sin itu formulanya Y per R. Berarti ketika sin ini ada di kuadran kedua, Y per R, berarti Y-nya berubah menjadi A. Berarti di sini kita tulis A per R. Untuk cos. Cos 90 ditambah theta, berarti dia ada di kuadran kedua. Cosnya X per R, berarti min B per R. Nah, ini jelas sama seperti yang kemarin kita pelajari di nilai trigonometri di berbagai kuadran. Kalau nilai sin di kuadran kedua nilainya positif dan cos di kuadran kedua nilainya negatif. Nah, kita masuk lagi ke tan. Tan 90 ditambah theta, katanya Y per X, berarti A per B. Nah, ada minnya ya, B-nya ya.
berarti min A per B. Nah, tan juga pada kuadran kedua nilainya negatif. Kotan lagi. Kotan 90 ditambah theta itu sama dengan kebalikan dari si tan ya, berarti B per A. Nah, karena ada negatifnya kita tambahin, ya kan? Min B per A. Oke. Nah, kita lihat apa hubungan antara sin pada kuadran kedua dengan kuadran pertama. Ternyata sin 90 ditambah theta pada kuadran kedua nilainya sama dengan cos theta pada kuadran pertama. Nah, ini dia. Sama nilainya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini. Ibu tulis dekat sini aja deh. Ternyata sin 90 ditambah theta ini pada kuadran kedua nilainya sama dengan cos pada kuadran pertama. Nah, gitu ya. Nah, lanjut kita masuk ke cos. Cos 90 ditambah theta sama dengan min B per R. Oh, ternyata cos 90 B per R itu ada pada sin theta. Nah, bedanya ada negatifnya aja. Berarti kita tulisnya cos 90 derajat ditambah theta atau pada kuadran kedua nilainya sama dengan sin theta. Sin theta. Tapi ada negatifnya. Nah, negatifnya begini. Lalu kita masuk ke sin, cos, tan lagi. Tan 90 derajat ditambah theta, tan pada kuadran kedua kita lihat nilainya sama dengan mana nih? A per B. Oh, sama dengan kotan theta. Jadi kita tulis kotan aja, kotan theta. Nah, tapi nilainya ada negatifnya. Nah, tambahkan di sini negatifnya. Nah, begitupun dengan nilai kotan. Kotan pada kuadran kedua itu nilainya sama dengan tan pada kuadran pertama, tapi ada negatifnya. Itu ya. Berarti kita tulis di sini tan theta tapi ditambahkan negatif. Gitu. Oke. Nah, ini untuk nilai relasi sudut pada kuadran kedua jika kita menggunakan 90 plus theta. Oke, kita masuk dulu deh ke contoh soalnya. Misalnya ibu punya sin 120. Sin 120 itu berapakah nilainya? Oh, ternyata sin 120 itu sama dengan sin 90 ditambah berapa biar hasilnya 120? Berarti 30. Sin 90 ditambah 30 itu nilainya sama dengan cos. Kita ambil yang belakangnya aja. 30. Oke, berarti cos 30 nilainya berapa? Setengah akar 3. Berarti nilai dari sin 120 sama dengan setengah akar 3. Oke.